Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dari saya Galanggara. Kita akan mulai materi opsional ya, materi tambahan. Materi yang mungkin bisa dipakai untuk bukan cuma di project tapi dipakai untuk nanti pakai Laravel gitu. Cuman ini basic juga sebenarnya. Ya kita bahas Eloquent hari ini. Nah, karena ini materi tambahan ya bonus ya yang saya mungkin nggak bikin materinya, jadi kita nggak pakai slide tapi kita langsung ke dokumentasinya aja. Biar sekalian kita juga bisa belajar baca dokumentasinya gitu. Jadi kita nggak perlu nge-refer ke materi atau kemana, kita tinggal baca dokumentasinya aja. Oke. Oke, kalau gitu kita siapin environment dulu. Jadi Eloquent itu hubungannya sama database ya. Jadi kita harus aktifin dulu si MySQL-nya. Oke, kita langsung buka si dokumentasinya. laravel.com/docs. Oke, ya. Eh di sini sebenarnya untuk dokumentasi udah lengkap banget ya menurut saya. Jadi bisa benar-benar bisa dibaca. Maksudnya untuk penjelasan juga udah detail. Cara installnya, dimulai dari cara install sampai ke testingnya gitu. Jadi ini udah lengkap lah. Nah, kita sekarang masuk ke Eloquent ORM ya gitu ya. ORM itu singkatan dari Object Relation Model, Object Relational Model ya, sejenis itulah. Object Relational Model. Udah. Oke, kita masuk ke Eloquent. Jadi kalau misalnya kita balik ke materi MVC, si Eloquent ini masuk ke dalam komponen model ya. Jadi dia bentuknya hubungannya dengan database. Jadi yang kemarin kita udah belajar tentang database itu kan kita pakai query builder ya. Kita ngetik sendiri query-nya atau kita ngetikin tabelnya apa gitu. Nah, model di sini itu dipakai untuk kita bisa ngasih standar gitu di data. Dalam kita ngolah data itu udah ada standarnya. Jadi biasanya model itu mewakili satu table ya gitu ya. Rata-rata gitu. Jadi contoh misalkan di sini ya. Di sini ada model namanya flight. Nah, flight ini mewakili satu table namanya flights database. Biasanya di database namanya flights. Jadi di model itu kita buat eh, singularnya gitu ya. Single single objeknya gitu ya, flight. Nanti si Eloquent ini, si model ini, dia bakal eh nyari table di database yang namanya itu eh, pluralnya itu ya, bentuk jamaknya gitu. Jadi misalnya di sini flight, jadinya dia bakal nyari table namanya flights gitu, tambahin s di belakangnya atau is gitu. Udah. Oke, cara bikinnya gampang. Kita bikin model ya, kita coba. Nanti kita akan coba ngubah ini, ngubah apa namanya si eh table yang kemarin ya, bukan table, alur yang kemarin gitu. Selamat datang di Indomaret, Lovia. Ada pengaruhnya nih. Wah, tutupin TTP. Nah, Mas, ini. model. Sedikit minimize dulu ya. Tutup. Nah, Mas. Ini apa namanya, recordingnya. Oke, ntar saya switch aja deh. Oke. Oke.
Oke deh. Jadi tadi sampai mana ya? Oh ya, kita masuk ke sini aja langsung ya, ke apa namanya, si Visual Studionya. Kemarin kita udah bikin yang ini ya, yang apa, user ya. Kemarin apa sih kita? User ya? Yup, user. Nah, oke, yang user ya, kita udah bikin user. Nah, sekarang kita coba nih bikin dia itu pakai Eloquent. Gimana caranya? Deh. Jadi kita akan coba bikin dia itu pakai Eloquent. Oke, kita nyalain dulu sih konsolnya. Host users. Wih, apa nih? Ada apa dengan ini? Malah error. User ID. Bentar. Itu di details, Mas. Apa? Di details. Apa details? Enggak, itu di details ya errornya. Enggak. Itu dia. Users. Itu yang harusnya nampilin list bukan sih? Iya, benar. Ini list nih. Apaan ya? Biasanya kalau saya dapat apa problem kayak gitu itu gara-gara ini kurang di awalnya yang dolar yang kurung array 0 terus baru nama anggota-anggotanya. Ini Tapi masih ada itu udah voyage. makanya harusnya udah keganti dong. Oh, oke. Oh ya, sorry, sorry. Kayaknya ada tabel yang kerubah deh. Wait. Ya, kolomnya nih bobonya nih. Nah, ya kolomnya ini. Salah. Kita lihat. Coba cek query Create adminnya. my admin. Sepertinya iya deh. Ya deh, saya coba Apa nggak bikin satu nama ini baru. nama tabelnya ya? Ya, enggak, ininya apa namanya? Eh, apa? Kolom. Si kolomnya ya. Karena kayaknya sempat saya rubah. Ininya Iya, siapa? iya, 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 iya. Si tabelnya sempat saya rubah. Saya ganti dulu. Siap. Nanti Mas. Enjoy aja. Ada yang salah nih sama software recording saya. Bootcamp. Kita pakai ini aja ya. Enjoy. Udah ada ini. Users. Coba kita lihat kolam primary key-nya namanya apa? Enggak tuh user ID sama. Enggak, ini saya ambil dari ini, beda database. Saya situ aja deh. Saya pakai database lain aja. Yang udah. Loh, Tapi sama untuk res. SDB. Itu yang bekasan kemarin ya. Iya. Ini bener-bener deh. Duar. Dar. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita mau coba eh ngeubah si ini kayak ada query builder itu jadi
Eloquent. Jadi sini udah ada harusnya. Udah ada nih, udah ada user. Sebenarnya user ini udah ada ya di sini. Tapi ini kayak ini kita hapus aja, kita ganti. Jadi kalau misalnya yang udah ada di sini user ya, karena kita kan pakai tabelnya user juga. Atau boleh deh kita bikin model baru aja gitu ya, nggak masalah. Kita nanti tabelnya ngacu ke tabel user, nggak masalah itu. Oh iya, lupa ini kayaknya kecilan ya, sorry. Oke, kita bikin tadi ya caranya, kita lihat di dokumentasi itu kan eh, PHP artisan make model ya, baru nama modelnya apa. Jadi PHP artisan make titik dua model. Kita buat di sini misalnya jangan sama dengan ini ya, ini udah ada dia. Kita bikin user, misalnya user atau tes user deh gitu ya, atau user custom, user custom gitu aja. Nanti dia bakal membuat file baru namanya user custom.php di folder app. Jadi model itu selalu taruhnya di sini. Tapi kalau misalnya kita mau taruh folder seperti biasa, kita harus tambahin nama foldernya di sini. Misalkan kayak user/user custom. Nanti dia bakal masuk ke dalam satu folder baru namanya user. Gitu ya. Jadi ini bisa kita pakai foldernya. Oke, kalau udah bikin, nanti dia bakal bikin kayak gini nih, standarnya. Kelas, nama kelasnya extend model. Ini selalu nih, kalau misalkan dia model, pasti dia extend model. Ini Eloquent ya. Nah, karena namanya user custom, pasti dia nanti bakal nyari tabelnya namanya user customs gitu. Jadi misalnya kita nggak setting, dia bakal nyari nama tabelnya itu user customs, bukan users gitu. Nah, misalnya kita coba buka ini ya, kita buka Tinker ya, kita kemarin udah belajar pakai Tinker ya. Kita coba cek apakah dia mencari tabel users atau mencari tabel user customs. App backslash user custom all ya. Nah, ini ya. Select bintang from user underscore customs ya. Nah itu, dia nyarinya pasti kayak gitu. Kalau namanya user custom, pasti dia bakal nyari user underscore customs gitu, sesuai dengan nama modelnya. Nah, sini kita harus setting nih, biar dia itu bisa pakai table sesuai dengan yang kita punya gitu. Nah, kita bisa bikin namanya itu protected table, nggak salah. Bentar, saya lupa. Table. Ah ya, protected table. Ya, protected $table sama dengan kita masukin nih table yang kita mau pakai di si Eloquent user custom ini. Tadi user sih ya namanya. Kita save. Nah, kalau misalkan memang dia itu benar, kita pakai Tinker ya misalnya. Data yang muncul adalah data yang ada di sini. Ya. Yang ada di apa namanya get all ya. Misalnya kita coba buka all. Muncul ya. Ini benar nih, database si tabelnya ke akses sama kita. Ya. User ID-nya berapa, name-nya apa, username-nya apa, password apa. Mas, tadi nge-getnya gimana? Get Di apa? Tinkernya? Oh, ini. Oke. App, nama foldernya, backslash. Sebenarnya sih ini nih, namespace-nya. Namespace kan app ya. Eh, Mas nanya nih, itu kan Mas app-nya pakai A gede ya, sementara kan Ini app nih, di foldernya itu namespace. huruf kecil, Namespace. Dia nggak main folder, namespace. namespace mainnya. App. Terus kalau misalnya saya taruh dalam folder, nama foldernya dulu ya, baru Benar. nama filenya. Ya. Sebenarnya sih di sini juga udah ada deh, kalau nggak salah harusnya. App backslash apa gitu. Wah, saya error undefined constant. Itu gara-gara kayak apa? Eh
tulisan apa namanya apa gimana? Nama konstan ini kali nih, table. Table udah protected dollar table sama dengan nama tabelnya kan. Hmm. Kalau nama filenya yang saya misalnya saya bikin CamelCase nih nama Hmm. filenya. Hmm. Terus oh masih nggak mau juga ya. Ya kan saya. Oh iya, Ini dolar kali dolar apa? Di sini dolar apa? pas error. Apa itu? Pihak PHP error syntax. Oh itu dua kali ya, sorry. Titik duanya. Tidaknya dua kali ya. Apa? Dari static function. Class not found in Ini di sini C cell. si user custom ini di namespace apa? Kenapa? Si user. Namespace app slash user. Nah udah, berarti pakai app slash user slash nama kelasnya. Baru all. Punya di ikutinnya Gitu. namespace-nya. Nah, ikutin namespace. Oh, berarti sensitive case-nya sama yang di namespace-nya ya? Benar. Sama kayak Wah, di package di Java aja. Namespace itu. oke. Waktu kalau nggak salah sempat saya pernah jelasin juga ya bedanya package sama namespace. Nggak ya? Ya, jelasin kok. Nah, itu. Oh, saya kira itu Namespace. Java only. Tidak. Maaf mas, kami gitu suka hipokrit mas. Jadi sebenarnya namespace di PHP ini dia kayak package di Java. Bukan Oh, namespace yang ada di C Sharp atau di C++. Beda. oh. Berarti ini udah nggak perlu nge-define apa? Nggak perlu ini ya apa namanya anggota-anggotanya. Sebutannya apa sih? Anggota-anggota saya lupa. Bukan member. Temannya metode apa? Property. Ah iya, Oh berarti ya. propertinya udah nggak perlu di ini. Ya kan udah nge-extender modal. Oh iya, berarti kalau itu including foreign key-nya juga. Enggak. Ini kita baru basicnya aja. Kita bisa Ah nge-get oke. semua. Kalau find enaknya find gini. Kalau misalnya kita mau find gampang. Find aja. Tapi primary key-nya dia pasti nyarinya ID. Nah, I .id. Ya. Jadi maksudnya kalau primary key-nya. ya primary key-nya dia pas defaultnya ID. Ah Jadi oke. nanti si user custom ini bakal nyari primary key-nya dia tuh set defaultnya ID. Jadi di table itu nama fieldnya ID dia bakal cari, bukan user ID. Cara ngerubahnya sama kayak tadi. Nah, Kita protected. pasang Nah, protected primary key. Nah, ini ada kedua nih. Copy aja, gampang ya dari dokumentasi. Copy paste di sini. Nah, protected dollar primary key. Di sini kita bikin user underscore ID. Ya. Nah, di sini ini kita exit lagi, kita jalanin Tinker lagi. oh ini ya, Tinker tuh ini ya terpaku kondisi sama Iya. kayak apa? Kalau ngedit root. Benar. Oh, Nah, ini nol kan ya. Bisa kita repot ya. cari ya gitu. Nah, 10. Hmm, Nah, ada ya. Gitu. oke, sip sip. Find 10. So kita mau insert gampang banget. Tinggal insert aja di sini. Insert. Masukin datanya. Pakai array. User ID, key-nya user ID karena dia kalau nggak salah auto increment ya. Jadi kita nggak perlu masukin. Kita masukinnya name, value-nya kita masukin misalkan G. Username G. GA gitu ya. Password eh passwordnya misalkan min, enter, true, udah. Misalnya kita coba get all, tidak muncul. Emang ya? Ya kan? Easy sekali. Sekali dong, pasti. So, Jadi tapi semua berubah ketika penerapan dimulai. ini udah diterapin. Jadi ini kita bisa insert seperti kayak yang di DB apa DB query builder kemarin ya, si kelas DB itu. Bisa insert, bisa update, bisa delete, bisa find. Nah, find ini lebih nih. Jadi kita nyari bisa satu, nggak usah pakai where ya. Find kita cari berdasarkan primary key-nya. Kalau all berarti semua. Gitu ya. Oke deh, kita kita coba beralih penggunaannya nggak pakai Tinker. Kita langsung praktek ke si controller ya.
Ya kita udah pakainya Tinker ya. Kita cuman mastiin aja datanya tuh bener atau enggak gitu. Nanti mungkin untuk ngecek relasi juga kita akan coba ceknya di Tinker ya. Oke. Ini mungkin kita Oke. bisa close dulu sih biar nggak nyempit-nyempitin ya. Kita balik ke ini udah ya. Ini saya Yuk. kopiin aja file aja deh biar enak. Siapa tahu ada yang pengen pengen file. Ini ada macam-macam ya. Di sini ada incrementing false. Jadi incrementing itu dia si Laravel ini dia udah nyediain sebenarnya auto increment itu. Jadi kita nggak perlu eh sebenarnya kita nggak perlu masang lagi auto increment itu di table. Jadi sebenarnya si Laravel itu udah berarti nggak usah ngurusin table sebenarnya sih. Kita nggak perlu buka php-admin. Cukup dari Laravel juga itu udah bisa semua operasi database itu bisa kita lakuin sebenarnya. Jadi kita nggak perlu buka php-admin. Jadi kita cukup nyalain database MySQL kita scripting pakai PHP Laravel ini, udah. Jadi kita nggak perlu ngotak-ngatik php-admin. Gitu. Ini kalau misalnya kita nggak ngeset auto increment di table ya, di sini bisa di set incrementing jadi true, itu otomatis dia. Jadi incrementnya dari si PHP-nya bukan dari table. Key type ini nggak penting sih. Ini buat nentuin ID-nya itu bentuknya apa, key-nya. String kah atau integer. Nah, di sini ada timestamp. Secara default dia false. Jadi timestamp itu dipakai untuk namanya itu ada istilahnya audit trail. Audit trail itu dipakai untuk kita bisa ngaudit si data per row-nya gitu. Dibuatnya kapan, diupdate-nya kapan gitu ya, itu bisa created at atau updated at. Itu bisa kita pakai timestamp. Itu nggak terlalu penting. Kalau misalnya kita mau bikin dia tuh bisa audit ya, kita bisa pasang jadi true. Tapi nanti di tabelnya kita sediain nih dua field ini harus. Nah ini. Timestamp tuh untuk waktu doang ya Mas, nggak apa berikut tanggal-tanggalnya. Oh full. Oh Bulan, tanggal, full. tahun, menit, detik, jam. Nah, boleh kepake itu mah. Kepake ya. Kadang-kadang Kalau misalnya untuk aplikasi yang kompleks dia atau yang yang memang butuh audit trail itu pakai banget. timestamp. Ah ya nih Mas. Lebih baik timestamp di backend atau timestamp di database? Apa default value-nya? Yoi. Database. Lebih baik yang ngerjain database. Biar enak. Berarti kalau timestamp database itu kan tergantung kapan datanya masuk kan. Iya, benar. Kenapa nggak timestamp di backend biar pas datanya itu kapan di input? Hmm, kalau misalkan memang mikirinnya apa namanya berdasarkan datanya masuk ke dalam aplikasi, ya berarti di aplikasi. Tapi kalau misalnya memang mau ya udah, penting kita validnya adalah data yang masuk ke database. Nggak peduli dia itu masuk ke dari backendnya tuh sejam sebelumnya gitu. Ya Hmm, itu bisa jadi pertimbangan sih. Bentuknya apa aplikasi yang kita mau buat. tergantung kebutuhan ya. Benar sekali. Jadi banyak opsi sebenarnya. Oke, Oke. saya punya argumen buat ngelawan. Intinya semuanya rata-rata banyaknya ya sesuai kebutuhan. nggak nggak pasti bisa dipatokin sih, harus harus dari sini nggak juga sih. Oke, saya bisa pakai itu berarti tergantung kebutuhan. Kebutuhan. Oke. Oke, kita akan coba ya. Tadi sedikit ininya. Kita akan coba praktekin di controller. Kita ini pakai yang basicnya aja dulu ya. Kita nanti kalau cukup, insya Allah kita langsung masuk ke relasi. Relasi juga gampang kok, nggak susah. Gampang banget serius. Oke, untuk ini kita ganti gampang. Kita tinggal ganti aja kayak gini.
user custom ya. Nah ini udah muncul kan, enter aja, tadi langsung import sendiri, use sendiri ya. Tinggal titik dua all, udah selesai. Jadi deh list, ya. Gak perlu ribet-ribet kan. Di sini kita tinggal refresh aja, hasilnya sama persis. Nah ya, nggak ada perubahan, sama kan? Gitu ya. Enak kan kayak lakuin ya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi untuk apa namanya ngeset, bikin table db table bla 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 all get. Aduh, cukup aja kita pakai loquen titik dua all, kelar, kita udah dapat usernya ya. Jadi ini Berarti nggak perlu query builder nih. nggak perlu, kita perlu kayak gini nih untuk nyari satu data, tinggal find aja berdasarkan ID user custom titik dua find ID, kelar. Nah ya cuman pendek kan ya. Iya sih. Iya sih. Mantap kan. Nah, berarti kalau yang itu tinggal user custom titik dua insert terus udah array isi yang data mau Iya, diinsertnya aja. benar sekali. Wah, anjir. Kan? Gampang ya? Sama sebenarnya. Misalnya kita ke detail ya, slash 10. Loh, 40. Oh iya, detail ya. Saya pakai detail apa sih? Saya lupa. Oh, saya lupa root saya. Root saya apa ya? Users ID. Oh, dia 10. Not found. Ada apa dengan ini? Oh iya, di sini belum kasih plus. Lupa, sorry. Jadi plus ini ngaruh ya. Jadi karena dia pakainya regex, backslash d itu digitnya 1. Kalau kita bikin backslash d plus, itu lebih daripada 1. Pengaruh banget, banget. Ya, cuma tambah plus doang. Tambah plus, hasilnya beda. Ya. Kalau yang delete gimana, Mas? Di sini saya coba pakai autocomplete del, dia ada deleting sama deleted. Bedanya apa tuh? Deleting sama deleted. Hmm. Deleting. Lihat. Register deleting model event with. Oh, ini dia cuman ngedispatch event si model. Jadi ngedispatch event. Bentuknya event, bukan ngedelete, tapi ngedispatch. Nah, ini belum tentu dia itu ngedelete, tapi dia udah pasti ngedispatch method deleting. Saya belum pernah pakai sih event. Register deleting model event. Jadi apa ya? Ngeregister doang gitu. Kita di sini masukin new event gitu. Bukan new event juga sih, pakai function kan di closure ya gitu. Ini pada saat nanti si model ini ngedelete, misalkan kita bikin nih user custom delete ya. Pada saat dia ngeksekusi ini, si function ini jalan. Ibaratnya kayak event handler itu loh di JavaScript. Kita nge-register on click, tiba bakal eksekusi ini. Jadi pada saat dia nge-delete, nanti bakal masuk ke sini. Sebelum delete, dia bakal masuk dulu ke sini. Misalkan di sini contoh ngecek dulu datanya benar atau enggak, atau ada atau enggak datanya di database gitu. Event handler gitulah bentuknya. Itu mungkin masuknya advance ya. Saya juga belum pernah pakai, tapi kira-kira kayak gitu sih gambarannya. Kalau misalkan kita mau hapus ya delete gitu. Delete. Bukan, destroy. Lupa saya. Kalau untuk hapus destroy ya. Ini fine. Color ID. Nih, kita rubah-rubahin aja ya. Kita rubah db table-nya dengan si eloquent tadi.
Itu ya. Oke, lanjut. Oke, di sini sebenarnya ya, kita bisa bikin request ini kita ganti nih. Request ini kita ganti jadi user. Ini namanya data binding. User custom. Ya misalnya kita mau insert, nggak usah kita nggak perlu kita pakai request lagi. Cukup kita masukin si table. Tapi ya user custom insert. Duh, kok gini sih? User custom kok DB sih? Kok ini? Wait. User custom. Insert. Nah, ini insert ya. Kok kayak ada error gitu ya? Masukin usernya harus bisa ya. Ini. Harusnya ya. Jadi user ini itu bisa kita masukin ke sini. Insert. Tapi ada cara lain yaitu gini. User sama dengan misalkan user terus dengan user custom. Sini baru user custom insert. Insert data nih ada nih. Kita cek aja deh, sini takutnya salah ya. Insert, kita cek di sini. Ini retrieve model where insert filter subquery. Nah, insert new, terbaru bisa dimasukin si apa namanya, si usernya. Kita coba ya. Kita coba user new. Nanti user custom ini kita set si apa ya, user ID misalnya. User ID diambil user. Kita coba dulu pakai ini deh. User ID. Ntar, cara lain nggak ya? Flight name. Atau kita coba pakai cara yang ini. Save. Coba sama ya. Jel. Oh, user add ya. Masukin name-nya Aaron, username-nya min, password-nya 2. Oh, bisa. Oke. Okay. Not found. Oh, oke. Okay. Kalau not found, kalau menurut add in field list. Oh, ini nih. Dia karena memang tadi ya, kayaknya mungkin harus disetting di sini nih, timestamp jadi false. Jadi dia nyari nih updated add sama created add-nya. Jadi kita bikin protected timestamp dengan false. Coba cek ya. Jadi dia nggak akan nyari ini.
Oh, ya ready. Kemudian for unknown column updated at infield list. Kita cek lagi sini. Updated at dan juga pakai S dong. S. Oke, timestamps. Kita refresh. Timestamps must be public harusnya. Public timestamps false. Kita coba lagi. Gear. Error lagi ya. Name doesn't have default value. Into users. Database apa sih isinya? Kita cek lagi ya. Users. User ID, name, username, password. User ID, name, username, password. Jadi yang resubmission datanya hilang kali mas. Datanya hilang. Kita coba cek. Form Pas add, masih resubmission hilang kali. name, username, password. Name, username, password. Kita lihat di PHP Met. DB users. User ID, name, username, password. Ya ini udah bener seturnya. Terus yang tadi update at create at itu apaan? Timestamp. Harus Jadi kena default ya? ya karena kalau misalnya nggak di false di tabelnya kita perlu nambahin Created at, updated ya at. itu dia timestampsnya gitu. Oke, kita Uh, coba dulu. Ini mungkin bisa ditambahin aja nih. Code file. Si timestampsnya biar dia nggak error. Kita coba deh tambahin username, password. Nah, error lagi. name doesn't have a default value as users kosong. Loh, nggak keambil itu. Oh, Jadi oh jangan-jangan berarti nggak bisa. Oke, siap. Jadi nggak bisa ya. Jadi harus pakai cara yang awal tadi. Harus kita mapping satu-satu. nggak tunggu itu nggak bisa. Nah, kenapa mas? Tadi kan request harusnya. Request kan harusnya. Ini input. Kita bikin user sama dengan new user custom. Di sini user. Kita save. Dia harusnya nerima variable. Nah, option ini apa? Options. Oh, enggak, bukan. Insert coba. Insert. Set data. Method. Berarti kita harus set satu-satu. User ID sama dengan ambil dari input user ID key ya, user ID, username, password. Enggak, user ID nggak ada ya, lupa saya, sorry. Nanti adanya name, username, password. Baru kita save. Save. Kita coba.
sama ya, ini ya. Jadi caranya tuh eh, kita ambil inputnya seperti biasa. Nah, di sini kita bikin nih satu model si user custom, new user custom. Baru kita set nih si propertinya, name, username, password. Diambil dari input sama kayak kemarin ya. Kemarin kan kita masukin ke dalam array kan, db table insert, masukin si name, username, password. Nah, ini dia masukin itu satu-satu kayak gini. Put username, password. Itu ya. Nanti setelah dia dimasukin, di save di sini. Biar datanya gak hilang. Oke. Gitu ya. Ini untuk insert ya kayak gini. Intinya di satu-satu baru di save. Ininya diganti jadi dari ambil dari model ya. Untuk edit ini kita bisa pakai dari yang file yang di atas ya. Tinggal copy aja, paste di sini. Udah jadi edit. Nah kan kita cuma ambil satu user, terus kita tampilin di form ya. Kita cukup user custom find. Nah untuk update data kita ngambil satu user, caranya gini. Kita ngambil satu user dari request, baru kita update di sini. Jadi caranya tuh kayak gini. User akan just custom dengan kita ambil satu data dari ini user ID ya kan, pas di update dia ngelempar user ID ya. Nah ini kita find dulu nih, kita find dari model user custom, kita find berdasarkan user ID, baru user custom ini kita update satu-satu datanya. Jadi ini kita nggak kayak gini caranya. Jadi user custom kayak tadi yang di atas aja sih miripnya ya. Bisa kita copy name, username, password, taruh di sini, tinggal kita ganti aja nih variabelnya. Nah itu bisa kita hapus, baru kita save. Kok user sih, user custom salah saya tadi. Custom, kita save. User custom, ntar ini wait, update misalnya, update data. Kita cek lagi di sini. Update data, insert update. Nah sama ya, find, kita set namanya satu-satu, terus kita save. Aduh, Mas, itu nggak bahaya Mas pakai set Mas. Ntar malah aku bikin data baru. Enggak dong, kan dia udah bakal ada penjagaan ya. Kalau misalnya ada user ID-nya pasti dia bakal uh, nge-update gitu. Oh, jadi kita bikin model baru, dari modelnya itu kita isi dulu, terus baru kita balikin gitu. Bukan new Sama model, kayak, kita find. Kalau tadi kan yang oh, insert kan new model kan, new. mm, Nah kalau ini enggak, dia langsung diambil di find dari si modelnya. oke Ini gini, oke. ini kan makanya di find kan. Udah Mm, kita update mm, mm. satu-satu, terus kita save Oke. gitu. Itu doang. Saya copy aja deh, satu lagi deh nanggung. Terus sekalian delete gampang, destroy aja ya. Ini kita db table user kita bisa ganti dengan user custom destroy, ID-nya masukin ke sini. Ya, udah selesai deh. Itu ya, gampang ya. Saya copy biar bisa di
Jajal. Ya salah. Itu aja sih. Mantap sangat, Lur. Mungkin sampai situ aja kali ya. Ibernet sekali. Wah, Mas, sebenarnya saya pengen nodong Mas lagi sih masalah yang kalau model di dalam model gimana? Enggak dalam model maksudnya. Heeh. Relasi gitu. Yoi. Cuma kalau Mas emang ada rapat, wes gak apa-apa, santai aja. Oke. Soalnya saya dari Hibernate takutnya gitu kalau cuma bikin single apa tabel yang nggak berelasi nggak masalah, tapi jangan ada relasinya itu selalu. Oke, oke. Tapi berarti itu properti nggak perlu dideklarasiin lagi ya, cukup kayak yang penting-penting kayak timestamp, terus apa nama tabelnya kalau emang nama modelnya tidak sesuai dengan nama tabelnya, Hmm. Tidak apa sesuai ada properti lain lagi yang harus di define tidak sesuai ya, dengan nama table. Apa ya yang kan kayak tadi nama tabelnya users, eh, ya kan? Tapi kita bikin modelnya karena takut bentrok, kita bikinnya ada user underscore custom. hmm, Itu kan masuk. berarti mendefine ini kan, apa ya, propertinya kan. Benar-benar. Tapi kalau yang sisanya kayak kok nama-nama kolomnya berarti udah nggak perlu ya. Nggak perlu. Paling kayak tadi si timestamp ya, misalnya kita lihat timestamp itu dia kalau misalnya kita mau define dengan nama field yang berbeda, kita bisa masukin. Hmm. Tadi mana ya? Berarti di sini properti dari modelnya tuh lebih kayak settingan database-nya, settingan tabelnya ya. Iya, benar. Makanya saya bilang tadi kita kalau misalnya kita bikin eloquent sama aja kayak kita sebenarnya nyusun database table. Hmm. Relasinya nanti ada di situ juga sebenarnya. Ini bisa dicoba dipelajari lagi nanti. Mungkin bisa ditanya-tanya lah kalau misalkan nanti memang udah dibaca. Ada relationship. Gampang nih. Ada one to many, many to many. Terus yang timestamp itu berarti udah otomatis ya, nggak perlu kita format ulang. Kayak kalau di Java kan biasanya diminta format ulang tuh. Enggak, Kalau pas mau insert sama update tuh enggak. berarti ini udah Dia nggak perlu ya. udah otomatis langsung di insert datanya. Enak. Iyalah, Laravel enak. Atau gitu gue belajar Ravel aja lah dulu, jangan belajar Spring. Nggak apa-apa, biar terbuka wawasannya tentang framework-framework Java, nggak masalah. Strat juga udah belajar kan? Wah, Mas, itu yang bikin frustasi, Mas. Nggak apa-apa. Awal-awal Aduh, perjuangan hidup. brengsek emang itu strat. Aduh, bin lah. Ya, Aduh. ya paling ini relasi nanti bisa coba dicek, gampang banget serius. Salah satunya nih one to one. Di sini kasih metodenya terserah mau namanya apa. Misalnya ini biasanya nambah dari tabel relasinya. Oh, Terus itu kalau model kayak gitu. return this has one, berarti si model ini punya satu font gitu. Relasi. Apa? Dia pakai kata-kata gini jadi enak. Has one, terus belongs to, gitu. Nanti dari font dia belongs to. Ya, ini kan font ya. Tadi kan font dari kelas user ke font itu has one ya. Has one model font. Kalau misalnya dari font dia belongs to, apa namanya, dimiliki oleh satu user gitu. Nah, Hmm. ini bisa coba dilihat-lihat lah. Ntar hasil gini ambilnya. Find font. Ya, ntar kita bisa dapetin relasi font dari user dengan ID satu. Ini dong, namanya. Gampang lah ini. Coba pelajari dulu. Kalau yang punya font dua tabel, berarti di fontnya belongs to-nya dibikin dua kali ya? Dua metode. Iya, dua metode. Oke. Kalau misalnya memang dia has many, ya berarti bikinnya has many. Berarti dia punya banyak. Hmm. Gitu. Ya, ini relasi. Bisa dicoba. Oke, mungkin gitu aja kali. Ada yang mau tanya dulu?
apalagi ya tadi itu model udah, model dalam model udah. Hmm. Oh, berarti kalau query udah nggak perlu inner join lagi ya buat narik, misalnya dia udah di define kayak tadi hash one, berarti sekali kita tarik user kita juga udah dapat data phone-nya Benar sekali. sama deskripsinya. Iya, enak ya. Oh. Lengkap lah pokoknya. Jadi Oh. kita udah punya user, kita misalnya kita tadi kayak tadi font, udah kita dapat user, nanti dalamnya ada font dengan data-datanya juga. Efisien sekali. Mantap. Dia ada eager loading juga, ada lazy loading juga. Anjir, itu apa lagi? Waktu itu sempet ya kita mau masalah lazy loading. Belum. Baru denger saya. Kayaknya udah deh. Kayaknya sih. Apa saya lupa ya? Ini juga Lazy loading tuh di ini nggak sih Hibernate loh. kalau apa? Lazy loading. Lazy loading tuh yang kita pilih dia mau di load semua apa bukan? Benar. Kalau lazy loading Oh itu ya udah. yang kita ambil aja. Nanti untuk relasi-relasinya belakangan. Kalau eager loading semua relasi-relasinya dari si objek tersebut diambil. Itu terjadi pas query data utamanya apa data relasinya? Ya kalau misalkan si data utamanya punya relasi, ya saat itu juga. Kalau misalkan si relasi itu punya relasi juga, saat itu juga. Ya, pokoknya pada Tapi saat itu kalau query. kalau di lazy nggak ambil semua dulu gitu sampai Enggak. dia dipanggil baru. Benar. Yap, gitu. Dipanggilnya itu misal user phone ya. Hmm. Berarti kalau lazy loading kan selama kita nggak user terus user dot phone Hmm. dot nama atributnya phone, berarti dia nggak bakal di loading itu. Dari fontnya malah. Jadi kita misalkan manggil user nih, user aja. Hmm. Berarti kan dapat user. Nah, si fontnya itu nggak diambil. Walaupun memang berelasi antara si user dengan font. Nah, kalau misalkan kita user font, nanti baru dia diambil. User sama font ya, relasinya diambil. Itu kalau misalnya lazy. Kalau eager loading, itu kita manggil user, itu si fontnya udah diambil semua. Jadi udah sekali sekali gus gitu. Kita manggil user, relasi-relasi di bawahnya kepanggil semua. Satu. Oh, Tuh, ngelotnya oke. beda, cara ngelot. Hmm. Gitu dong sih. Oke, Hmm. itu aja sih boleh. Ada yang mau ditanya lagi, silakan. Yang lain? Ada yang masih Hmm. bingung? Mantap juga ya. Ya, mantap. Hmm, oke. Oke deh, kalau misalkan nggak ada yang tanya mungkin cukup sekian dari saya. Nggak sempat ya ke relasi. Itu gampang kok, intinya itu gampang sih. Tinggal dicoba aja. Nanti kalau misalnya masih kurang jelas di sini, nanti tanyain ke saya aja. Mungkin nanti ya kalau misalnya memang sempat kita coba dibuka kelas lagi aja biar ada tambahan untuk jelasin masalah relasi. Atau mungkin sesekali kita buka sharing session aja mas, daripada kelas takut dengarnya kayak daripada kalau denger Oh, kelas. boleh. Ya, masalah masalah. Kita sharing. Eh, Berarti sharing anjay, untuk klinik, dengan waktu yang lana ya. yo, klinik coding gali is open. Maaf. Back, mantap. Nih, gini-gini nih saya suka nih. Kalau dulu kan klinik codingnya buka pas final project doang. Sekarang juga ya malah ya. Iya. Mantap. Oke deh. Misalkan nggak ada yang tanyain, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh,